Kali ini aku akan menceritakan pengalaman pribadi aku ya tentang menjadi orang yang gak enakan. Tahu nggak? Jadi orang gak enakan itu kayak gimana? Ya rasanya emang gak enak gitu loh. Apalagi kita berperasaan banget terhadap seseorang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Pasti kita gak tega dan pengen ngebantu. Tapi sayangnya ya, gak semua kebaikan akan dibalas kebaikan dari orang yang sama. Maka dari itu kalau misalnya kita udah melakukan kebaikan, ya udah lupain aja. Karena kan Allah itu punya cara lain ya untuk membalas kebaikan kita. Asalkan satu, kita itu harus berbuat baik dengan tulus ya, tanpa mengharapkan pamrih, apalagi yang namanya pahala. Udahlah, pahala itu terserah Allah aja. Kita itu berbuat aja jadi orang baik. Nah, itu adalah sebenarnya sesuatu yang sangat benar. Cuman nih ya, kita itu harus menggunakan akal kita, logika kita, pikiran kita. Ketika kita menjadi seseorang yang baik, kita juga harus memiliki batasan yang tegas. Supaya apa? Supaya ya kita enggak dimanfaatin sama orang-orang lain yang mereka itu ya hobinya ngemanfaatin. Contoh dari pengalaman pribadi aku ya, karena aku itu pernah jadi orang yang gak enakan, akhirnya aku selalu dimanfaatkan. Contohnya ketika orang datang ke aku nih minta bantuan, kayak khususnya pinjam uang, kata aku oke lah, fine, aku kasih gitu loh. Jadi ketika mereka akan itu membayar ya sesuai tempo aja, sesuai tempo yang udah dibicarakan ataupun dijanjikan. Namun pada akhirnya apa? Sering banget terjadi yang namanya meleset buat pembayaran uang. Udah kayak gitu mereka selalu bilang untuk minta pengertian kita. Oke lah, kita ngertiin. Tapi apa coba di balik itu, di belakang kita itu mereka ngejelek-jelekin kita dong. Mereka ngejelek-jelekin kita bahwa kita itu adalah orang yang kejam, nggak punya perasaan, nagihnya kayak gini kayak gitu. Padahal ya kalaupun misalnya aku nagih nih, ya sesuai dengan tempo. Kalau misalnya dia nggak punya, atau dia belum punya, istilahnya belum punya uangnya, ya udah aku nggak apa-apa, aku kasih waktu lagi. Nah, kalau sekalinya dia bayar nih utang ke aku ya yang sesuai tempo itu, tapi sebenarnya jarang banget yang sesuai tempo, dan kebanyakannya itu selalu meleset. Pasti selalu di email kayak gini, misal, nih aku bayar hutang ke kamu segini misalnya. Tapi dia itu ada ngeluh, aku juga pusing buat nanti ke depannya kayak gimana karena uangnya udah nggak ada dibayarin ke kamu. Itu aku paling empet banget, tau nggak sih kalau ada orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya ya, seiring berjalannya waktu, karena aku selalu menjadi orang yang gak enakan, ujung-ujungnya itu aku muak gitu loh. Jadi orang yang berperasaan yang gak enakan itu harus dibuat muak dulu baru dia bisa berubah. Contohnya kayak aku dibuat semuak-muaknya sama kelakuan mereka yang selalu seenaknya sama aku gitu kan. Akhirnya aku upgrade diri supaya lebih bervalue. Aku memiliki batasan yang jelas, dan pada akhirnya ketika aku memiliki batasan yang jelas, apalagi kadang aku itu banyak banget nge-cut off orang-orang yang toksik ya. Jangankan orang-orang jauh, kalau hanya sekedar teman, kadang jujur aja kayak saudara, keluarga aja, kalau yang udah toksik aku cut off. Itu bukan berarti aku kayak membenci mereka, enggak. Tapi aku pengen kayak mental aku itu lebih sehat gitu loh. Karena di saat aku kena mental, siapa sih yang akan bertanggung jawab? Itu nggak ada. Cuman aku sendiri yang bertanggung jawab atas diri aku sendiri. Nah, makanya nih buat kalian ya, please stop banget, jangan jadi orang gak enakan. Kalian boleh kok berbuat baik, beneran berbuat baik yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih gitu ya. Cuman kalian juga harus punya batasan yang tegas. Supaya apa? Ya supaya orang-orang itu gak seenaknya sama kalian gitu loh. Karena kalau misalnya mereka seenaknya sama kalian, jujur aja, kalian bakalan down dan kena mental. Dan aku pernah ada di posisi itu ya. Ya, aku berbagi sedikit pengalaman aku tentang jadi orang yang gak enakan, yang bodoh, yang selalu dimanfaatkan. Dan mereka itu menjadikan kita itu sebagai kewajiban untuk selalu membantu mereka gitu loh. Ibaratnya udah ditolong bukannya berterima kasih malah ngegigit. Udah dikasih hati malah minta jantung. Itu tuh adalah orang yang gak tahu diri. Makanya nih kalau misalnya kalian dengerin cerita aku kayak gini ya, semoga bermanfaat aja deh, dan semoga kalian bisa upgrade diri untuk menjadi orang yang gak enakan dan memiliki batasan yang tegas supaya siapapun tidak bisa berlaku semena-mena sama kalian. Sekian dulu video dari aku, nanti aku akan bahas lagi video-video yang lainnya ya, yang semoga videonya bermanfaat. Oke, see you, bye-bye.